Puji Tuhan, selamat jumpa dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Tuhan berkati kami lagi dengan hari yang baru. Sebelum kami mengawali kegiatan kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama-sama, dan kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat buat kami sekalian di hari ini. Terima kasih Roh Kudus, pimpin acara doa pagi dari awal sampai selesai. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara, Rasul Paulus saat itu menaruh perhatian sepenuhnya kepada jemaat Galatia yang dipengaruhi oleh pengajar-pengajar palsu dari golongan sunat. Oleh sebab itu, Paulus katakan kepada jemaat Galatia sebagai orang Galatia yang bodoh, sebagai hamba Allah. Paulus sangat terbeban dengan keadaan yang terjadi di jemaat Galatia. Paulus telah membuktikan bahwa pengajaran dari golongan sunat ini memberikan Injil yang lain daripada Injil yang sebenarnya. Sebaliknya, Paulus sendirilah yang memberitakan Injil Kristus Yesus yang benar, yang intinya ialah bahwa manusia tidak bisa merebut keselamatan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Untuk selamat, manusia harus dibenarkan di hadapan Allah. Dan hal itu terjadi bila manusia dinyatakan benar oleh Allah berdasarkan anugerah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman dosa waktu ia mati di kayu salib. Kita berterima kasih, Tuhan berfirman kepada kita supaya kita makin mengenal tentang hikmat dari Roh. Paulus mengingatkan bahwa pengertian yang benar tentang Injil telah diterima oleh semua rasul-rasul yang lain. Dan itulah sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, apakah kalian tidak mengerti betapa bodohnya mengikuti ajaran-ajaran yang palsu itu? Siapakah yang telah mempesona kamu? Paulus menganggap bahwa para pengajar yang telah mempesona mereka berhasil karena jemaat Galatia dikacaukan dengan pikiran-pikirannya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Namun, walaupun keadaan jemaat Galatia cukup mengkhawatirkan, Paulus masih merasa bahwa mereka akan sadar diri supaya tidak sia-sia apa yang telah mereka alami selama mereka percaya kepada Yesus Kristus.
Saudara, kata bodoh, istilah Yunani anoetos, dipakai untuk menggambarkan keadaan kita sebelum kita mengenal Kristus. Sepertinya Paulus bertanya, apakah kalian mau kembali kepada keadaanmu sebelum kalian bertobat? Apakah kalian sebodoh itu? Pengajaran sekali selamat tetap selamat itu sangat bertentangan sekali dengan bagian dari firman Tuhan. Paulus sangat yakin bahwa jemaat Galatia benar-benar selamat pada waktu mereka menerima pemberitaan Injil dari mulutnya sendiri, yaitu pada waktu Yesus Kristus disalibkan, dilukiskan dengan terang di depan mereka. Paulus juga yakin bahwa jemaat-jemaat itu telah mulai dengan roh. Dahulu mereka sungguh-sungguh bertobat, tetapi sekarang mereka dalam keadaan terpesona. Atas dasar ini kita mengerti pergumulan Paulus. Dia katakan, aku tidak hiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Keselamatan bisa hilang kalau kita tidak waspada. Kita belajar dari firman Tuhan, selalu waspada, selalu bersandar kepada hikmat dari Roh Kudus. Berikutnya, ajaran dari golongan sunat tentang keselamatan bukan hanya masalah perbedaan pendapat dengan Paulus. Ajaran mereka adalah ajaran palsu yang dianut yang menjadikan mereka murtad. Itu sebabnya Paulus berkata, ajaran golongan sunat, kalian akan mengakhiri hidupmu di dunia ini dalam daging, yaitu di luar Kristus, dan kalian tidak akan selamat. Paulus merasa heran. Paulus kecewa terhadap jemaat Galatia yang begitu lekas berbalik daripada Kristus. Ia mengingatkan mereka tentang pelayanannya di tengah-tengah mereka serta akibatnya, yaitu Paulus tidak datang dengan ilmu yang tinggi. Ia hanya memberitakan Injil, yaitu Kristus yang disalibkan. Inilah yang disampaikan oleh Paulus di mana-mana. Ia tidak pusing dengan segala macam tema yang bisa menjadi daya tarik, tetapi tidak melukiskan Kristus dengan terang. Paulus bersaksi, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara dapat baca di 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Dan kepada jemaat yang sama ia berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus Yesus, yaitu Dia yang sudah disalibkan. Dicatat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Jadi Paulus tidak peduli kalau dia dianggap kuno, kalau dia dianggap ketinggalan zaman, dan hanya melihat suatu sisi dari Injil. Pokoknya Kristus yang disalibkan harus menjadi tali merah setiap kali dia menyampaikan firman Tuhan. Ia menyampaikan berita Injil itu bukan dengan kekuatan,
manusia, bukan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Supaya kamu beriman tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita pagi hari ini. Jangan kita bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung sepenuhnya kepada keyakinan akan kekuatan roh. Ketika saudara masih ragu-ragu tentang firman Allah, ketika saudara belum mengerti tentang firman Allah, jangan saudara tanyakan kepada orang luar yang tidak mengerti Alkitab. Tanyakanlah kepada hamba Tuhan. Tanyakan kepada mereka yang mengerti firman Allah, supaya saudara tidak ditipu, supaya saudara tidak tersandung dengan pengejaran-pengejaran yang salah, akhirnya saudara tinggalkan Kristus. Sangat disayangkan ada orang Kristen yang tinggalkan iman Kristennya karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Dia bukan tanya kepada hamba Tuhan, tapi justru dia dekat-dekat kepada orang yang tidak mengerti Alkitab. Tuhan kiranya tolong saudara sekalian supaya kita diberikan pengertian hanya tetap mengandalkan kekuatan roh, bukan kepada hikmat manusia. Meskipun orang yang kita anggap itu adalah orang yang pintar dengan bermacam-macam titel, 1, 2, 3, 4 titel ada padanya. Tetapi bersandarlah kepada hikmat Allah. Tanyakanlah itu kepada hamba Allah, hamba yang mengerti firman Tuhan, dan saudara tidak akan disesatkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan memberikan kita pengertian supaya kita andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami di pagi hari ini. Kami disegarkan ya Tuhan, dan kami percaya bahwa hanya melalui firman-Mu kami akan mendapatkan jalan keselamatan menuju sorga. Hari ini hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang sedang sakit, mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, mereka yang terbaring sakit di rumah. Sebagai hamba Allah kami percaya di dalam Yesus ada kuasa kesembuhan, karena bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Tambahkan iman percaya mereka Tuhan, di dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, kiranya hati mereka hanya tertuju kepada Yesus dan Yesus saja. Datang sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk mereka yang belum bekerja, mereka yang di PHK. Sekarang ini begitu banyak orang-orang yang kena PHK. Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Berikan mereka jalan keluar. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan tambahkan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, baik di kantor, mereka yang bekerja menarik ojek Tuhan, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan sukacita supaya mereka dapat bekerja dengan mengucap syukur karena Tuhan yang memberikan rejeki buat keluarga mereka.
Hamba-Mu berdoa juga untuk mereka yang dalam keadaan pergumulan Tuhan, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan kesehatan, pergumulan apapun juga. Tuhan, buka jalan, tambahkan iman percaya, berikan kemenangan. Kiranya doa mereka sampai ke hadirat-Mu, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang umat-Mu butuhkan kiranya Tuhan yang tahu. Tuhan berkati mereka yang berdagang, mereka yang berusaha baik di rumah, baik di toko, di warung, dimanapun juga. Tuhan buat mereka itu berhasil. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah doa pagi dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.